Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasron Badarudin, NPM A1A A022099. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 1C. Di sini saya ingin membuat tugas keterampilan menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi legenda adalah cerita rakyat, kenali ciri, jenis, dan contohnya. Legenda adalah jenis prosa naratif yang dianggap pernah terjadi oleh si pencerita dan pendengarnya. Legenda berhubungan dengan asal mula benda atau tempat. Tokoh utama dalam legenda adalah manusia. Apakah anak-anak mengetahui kisah Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan? Tahu, Pak. Kisah tersebut merupakan legenda yang berkembang di masyarakat. Menurut buku Sari Kata Bahasa Indonesia, legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Legenda adalah jenis prosa naratif yang dianggap pernah terjadi oleh si pencerita dan pendengarnya. Legenda berhubungan dengan asal mula terjadinya suatu benda atau tempat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contoh legenda adalah Si Maling Kundang, Candi Prambanan, Sang Kuryang, Kisah Wali Songo, dan legenda Danau Toba. Ciri-ciri legenda: pembuat cerita menganggap kejadian sungguh pernah terjadi, bersifat sekuler, keduniawian, terjadi pada masa yang belum begitu lampau, dan bertempat di dunia yang dikenal saat ini. Tokoh utama dalam legenda adalah manusia. Sejarah kolektif, maksudnya sejarah yang mengalami distorsi karena seringkali dapat jauh berbeda dari kisah aslinya. Bersifat migrasi, yakni dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda. Bersifat siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Jenis-jenis legenda. 1. Legenda keagamaan. Legenda keagamaan mengandung kisah kehidupan keagamaan. Misalnya cerita tentang para penyebar Islam di Jawa, yaitu Wali Songo. Yang kedua, legenda alam gaib. Legenda alam gaib biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami seseorang. Fungsi legenda semacam ini adalah untuk meneguhkan kebenaran takhayul dan kepercayaan rakyat. Contoh legenda alam gaib adalah legenda tentang mandor kebun raya Bogor yang lenyap saat bertugas di kebun. Menurut penduduk setempat, kejadian tersebut disebabkan karena petugas melangkahi setumpuk batu bata yang merupakan bekas pintu gerbang kerajaan Pajajaran. Legenda perorangan. Legenda perorangan merupakan cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Contoh legenda perorangan di Indonesia meliputi legenda Lutung Kasarung dari Jawa Barat. Yang keempat yaitu legenda lokal setempat. Legenda lokal adalah legenda yang berhubungan dengan nama tempat terjadinya gunung, bukit, danau, dan objek alam lainnya. Misalnya legenda yang terjadinya di Danau Toba di Sumatera, Sang Kuryang, legenda Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Roro Jonggrang di Jawa Tengah, dan Desa Trunyan di Bali. Itu saja materi yang Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, Bapak persilakan. Tidak, Pak. Oke, kalau kalian sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan, tolong simpulkan kembali apa yang Bapak sampaikan tadi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal. Izin menjawab. Baik, Jadi, Amal. saya menyimpulkan bahwa tentang materi legenda, yaitu yang pertama, pembuat cerita menganggap kejadian sungguh pernah terjadi. Yang kedua, bersifat sekuler atau keduniawian, atau terjadinya pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia yang dikenal saat ini.
tokoh utama dalam legenda adalah manusia. Lalu sejarah kolektif, maksudnya sejarah yang mengalami distorsi karena seringkali dapat jauh berbeda dengan kisah aslinya. Kemudian ada lagi yaitu bersifat migrasi, yakni dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda. Kemudian yang terakhir yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa legenda itu bersifat siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Baiklah Pak, itu saja mungkin yang dapat saya simpulkan dari materi Bapak. Saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Amal yang sudah menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan barusan. Baik, sekian materi yang Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan tadi, Bapak minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.